wabarakatuh. Pada hari ini kita diberikan nasihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat berkumpul di ruang pertemuan untuk sosialisasi budaya baik dari calon guru penggerak SMA Negeri 2 Sukabumi. Marilah untuk acara yang pertama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Selanjutnya mari bersama kita dengarkan arahan dari Ibu Kepala SMA Negeri 2 Kampung kepada Ibu Hajatul Wuri Handayani SPD MPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, masih diberi nikmat kuat, penuh semangat untuk bisa berkumpul di sini, berbagi cerita baik, berbagi budaya-budaya baik dari rekan-rekan kita yang sedang melakukan pendidikan guru penggerak melalui SMA Negeri 2 Sekampung. Jadi dengan berkumpulnya kita di sini, mendapatkan sosialisasi dari teman-teman, supaya teman-teman dari calon guru penggerak bisa menularkan hal-hal buruk aja mudah gitu. Apalagi kalau seandainya itu hal baik. Mudah-mudahan semua terinfeksi dengan budaya-budaya baik. Ya, selamat berjuang untuk bisa menularkan hal-hal baik kepada calon guru penggerak. Dan selamat menangkap ilmu, menggali, memaknai, meresapi semua yang disampaikan oleh rekan-rekan dan calon guru penggerak yang ada di teman-teman. Itu saja dari saya. Saya akhiri dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya langsung kami serahkan kepada Ibu Winarni SPD sebagai calon guru penggerak SMA Negeri 2 Sekampung. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena berkat rahmat kesehatan dan keselamatan kita masih diberi kesempatan berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Teman-teman sekalian, izinkan kami berdua berkolaborasi untuk menyampaikan praktik baik budaya positif yang ada pada modul 1.4. Hal baik yang kami lakukan selama 2 bulan ini adalah yang pertama, berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai pendidik itu jangan hanya monoton dengan satu metode. Di situ ada semacam tuntutan yang harus kita lakukan, yaitu dengan memvariasi metode. Jadi di sini kita sebagai pendidik, saya menyimpulkannya bahwa kita harus bisa siap untuk dievaluasi dan siap merefleksikan diri rekan-rekan sekalian untuk berprogres menjadi pendidik yang lebih baik, di mana pendidik itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah membimbing, menuntun siswa sebaik-baiknya supaya mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya berdiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 2 Sekampung, Ibu Dr. Wuri Handayani SPD MPD,
Yang saya hormati Bapak Ibu, rekan guru beserta staf SMA Negeri 2 Sekampung. Yang saya hormati Ibu Winani selaku rekan calon guru penggerak di SMA Negeri 2 Sekampung. Mohon maaf sebelumnya saya berada di hadapan Bapak Ibu bukan mengajari, tetapi hanya sekedar. Tetapi sesuatu buat kami berusaha untuk berbagi sesuatu yang sudah kami dapatkan dalam proses pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan ini. Adapun praktik yang sudah saya lakukan berdasarkan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pendidikan itu kita itu sebagai seorang penuntun bertugas untuk menebalkan laku murid, bahwa murid-murid kita itu sudah memiliki kemampuan masing-masing dan kita itu tinggal menebalkannya. Kemudian saya sudah mempraktekkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan saya yakin sebenarnya rekan-rekan semuanya sudah melaksanakannya. Tetapi mungkin bagi saya ini apa yang saya praktekkan itu memberikan imbas untuk saya sendiri dan mudah-mudahan untuk anak-anak. Pengajaran yang bagaimana yang berpihak kepada murid itu yaitu pembelajaran bagaimana anak bisa bahagia di dalam proses pembelajaran kita. Sekalipun itu pelajaran yang mereka anggap sulit, misalnya pelajaran-pelajaran eksak, tapi kalau kita sajikan dengan pembelajaran yang menyenangkan, insya Allah anak-anak tidak ada kata untuk ngantuk, untuk tidak semangat untuk mengikuti. Seperti itu. Dan mungkin selama ini yang sudah saya praktekkan, kelas saya selalu mungkin agak lebih ramai ya. Mohon maaf untuk rekan-rekan yang mungkin terganggu, atau mungkin saya sering belajar di luar kelas dan ternyata respon dari anak-anak itu luar biasa. Kemarin yang terakhir saya praktik terakhir di jam ke 9.10, saya bawa anak-anak belajar, agak ada rintik-rintik itu, kemudian saya ajak mereka berkeliling di tempat yang agak teduh. Kata mereka, kalau jam seperti ini semua pelajaran Bu belajar di luar itu kayaknya malah enak Bu, semangat gitu. Ya mungkin itulah kodrat anak-anak lebih senang untuk belajar di luar. Terutama untuk kelas 11 IPS 2 itu dengan kondisi ruang yang seperti itu, alhamdulillah kita punya lingkungan yang kondisif untuk mendukung. Jadi saya sering ajak anak-anak untuk belajar di luar. Dan insya Allah menurut saya proses pembelajaran dapat berlangsung. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ke slide saya, mohon maaf boleh berdiri sejenak. Oke, biar agak rileks ya. Kemudian nanti bisa ikuti instruksi saya ya. Ya, tapi sebelumnya saya ingin pastikan Bapak Ibu sudah punya teman pasangan. Boleh berhadapan dengan teman-temannya, sehingga kalau nggak ada temannya, ya harus ada teman dulu. Ayo, ada nggak yang nggak punya teman? Baik, ya sudah yakin punya teman semua ya? Ya, oke. Ya, pasangan itu sudah punya, pasangan di kelas jangan sampai nggak punya. Instruksinya sederhana Bapak Ibu, tepuk tangan, tepuk pundak, tepuk teman. Nah, jangan anarkis ya. Pokoknya semuanya harus fokus ikuti instruksi saya. Nah, ya. Pokoknya pakai tangan dulu, pokoknya instruksinya dari saya. 1, 2, 3, siap, mulai ya. Ya. Tepuk tangan, tepuk pundak, tepuk teman. Tepuk teman, tepuk pundak, tepuk tangan, tepuk pundak teman. Ya, pelan-pelan aja, banyak yang salah.
budaya positif. Ini hasil kolaborasi pengembasan dari saya dengan Bu Winarni dari sekolah kita SMA Negeri 2 Sekampung. Baik, selanjutnya budaya positif, sebenarnya kita semua sudah melakukan praktik. Apa-apa yang saya dan Bu In pelajari cuman untuk penamaannya atau untuk ranahnya kemana itu yang kita belum paham selama ini ya. Jadi budaya positif itu adalah sebuah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah ya. Bahkan kita sudah membuat peraturan sekolah ya. Kita sudah bagikan ke anak-anak. Kemudian dalam perwujudan budaya positif ini diawali dengan paradigma tentang teori kontrol. Saya harus hati-hati. Ya, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ini ternyata selama ini apa yang kita lakukan itu beberapa poin itu sebenarnya hanya ilusi. Berarti ilusi itu tidak nyata ya Bapak Ibu. Ya. Kita katanya mampu mengontrol murid. Anak patuh dengan peraturan kita, gitu. Ternyata itu hanya ilusi. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter itu juga sebenarnya ilusi. Gitu. Nanti kita lihat di mana kok semuanya jadi ilusi. Kemudian bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, dan ternyata itu juga ilusi. Kemudian bahwa orang dewasa berhak memaksa itu juga ilusi. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya pura-pura, ayo buang sampahnya. Ini juga anak-anak ikutin. Dan ini juga sebenarnya ilusi, gitu ya. Baik. Nah, kemudian siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, berdasarkan teori stimulus respon, ini di sini saya garis bawahi bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrol Anda. Misalnya sekarang, Bu As, boleh saya minta HP-nya? Boleh. Boleh minta duitnya Bu As? Bu, boleh minta saya HP-nya? Nggak boleh. Nah, beda nih, Bu As dengan Bu Fatimah ternyata dua respon yang berbeda. Nah, kenapa Bu As memberikan HP-nya kepada saya? Sekarang Bu As itu masih dalam tahap membuka dirinya untuk bisa saya kontrol. Sedangkan Bu Fatimah tidak bisa saya kontrol. Dia kekeh dengan apa yang dia pegang. Gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini arahnya menuju ke kedisiplinan. Demikian juga dengan anak, dengan murid kita gitu. Kalau anak mematuhi kita, berarti mereka sebenarnya sedang membuka dirinya untuk bisa kita kontrol. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, sebenarnya semua kontrol itu kan tujuannya untuk menerapkan disiplin ya Bapak Ibu. Nah, ini disiplin dalam bahasa Latin itu disiplina, artinya belajar. Berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid itu menurut Socrates dan Plato. Kemudian disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa? Apa yang dihargainya? Baik, selanjutnya makna disiplin dalam budaya kita menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kecenderungan umum disiplin berhubungan dengan ketidaknyamanan. Biasanya seperti itu, kalau kita keterapkan kedisiplinan kan cenderung untuk kita tidak nyaman. Jangankan murid, kita juga begitu. Iya, saya gitu. Ya mungkin beberapa kedisiplinan itu membuat kita tidak nyaman. Nah, sekarang kita lihat disiplin menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita.
dan peraturan. Demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi sebenarnya disiplin itu ya harus ada kemerdekaan. Jadi kita tidak ada ketidaknyamanan seperti itu. Nah, sekarang tentunya yang akan kita terapkan ke murid itu adalah disiplin positif. Nah, tujuannya yaitu mewujudkan disiplin diri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita lihat kebajikan universal itu seperti apa, dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi murid itu yang mempunyai motivasi untuk melakukan disiplin, jangan dari kita gitu. Kayak kalau misalnya mau upacara gagak kita uprak-uprak terus, berarti belum sampai. Nah, alhamdulillah kita sudah mulai, anak-anak sudah kita kasih pengumuman, sudah ayo ke lapangan, mereka sudah punya disiplin diri gitu. Ya. Oke, kemudian disiplin positif ini merupakan sebuah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi sudah benar-benar berdasarkan kesadaran dari anak-anak kita. Nah, ini Bapak Ibu, sebenarnya masih banyak, ini hanya sampel saja. Nilai-nilai kebajikan universal, contohnya berdasarkan ranah profil pelajar Pancasila. Ya, semua intinya kebajikan universal ya segala sesuatu yang baik-baik gitu aja. Ya semuanya, cuman kita nggak tahu namanya atau ranah dari mana. Contohnya dari 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau HIAF, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Berarti kan kita harus menyayangi segala yang ada di sekitar kita. Tidak boleh merusak tanaman atau tidak boleh menyakiti teman. Itu sebenarnya kan arahnya ke sana. Ya. Terus satu nih Bu, tidak merendahkan orang lain. Nah, kadang-kadang di kelas kita masih ada mungkin teman-teman yang menganggap temannya kurang mampu. Nah, itu sebenarnya ayo kita rubah ke arah sana. Lanjut. Penerapan disiplin. Nah, ini yang pertama berdasarkan teori motivasi. Nah, untuk berdasarkan teori motivasi, ini disiplin diterapkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau berdasarkan motivasi eksternal. Jadi anak disiplin itu biar nggak dihukum, gitu. Datang nggak terlambat ya biar nggak dapat hukuman. Itu maksudnya seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan hadiah atau pujian. Coba kamu nggak terlambat. Gitu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini yang kita harapkan itu anak bisa disiplin mengerjakan tugas, melaksanakan tugas piket, berpakaian sesuai dengan ketentuan sekolah, kemudian datang tepat sebelum waktunya. Itu yang kita harapkan itu berdasarkan motivasi internal anak. Gitu. Jadi menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sebagai dasar membuat keyakinan kelas. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Winarni. Kemudian berdasarkan teori stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan berdasarkan realitas kebutuhan. Nah, ini kebutuhan manusia itu didasarkan oleh 5 hal. Yang pertama, bertahan hidup. Kita semuanya punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, oke. Kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Selanjutnya. Nah, kemudian ini Bu, Bapak Ibu, kita berdasarkan teori stimulus respon, ternyata kita itu, guru itu berada pada 5 posisi kontrol. Ya, mungkin ini semuanya sudah kita perankan, cuma kita tidak tahu kita berada pada posisi mana. Yang pertama, penghukum. Jadi kalau misalnya ada anak berbuat salah, itu langsung kita, ayo dihukum. Tanpa kita tanya, kamu kenapa? Kamu kenapa? Tidak kita gali dulu tuh. Masalahnya apa? Bahkan mungkin kalau kita lihat ada sebuah cerita ya, sering anak terlambat, tidak taunya dia di rumah ngurusin ibunya yang sakit atau sudah jompo. Nah seperti itu kita tidak tanya, tahu-taunya dia tiap hari berangkat, tiap hari kita hukum seperti itu. Makanya harus kita geser ya Bu. Pembuat rasa bersalah. Jadi kita itu seolah-olah sebagai seorang yang benar, guru itu. Kamu ini, kita menunjukkan kesalahan anak. Kadang-kadang kita lakukan tanpa kita sadari.
Jadi kita cuma nunjukin kamu salahnya ini, kamu begini, kamu begitu. Gitu. Kamu ini. Kemudian yang berikutnya teman. Teman ini agak bijaksana. Kamu ini kenapa? Agak luas bahasanya. Tetapi ini juga kurang baik ternyata. Iya. Selanjutnya pemantau. Nah, pemantau ini namanya pemantau, berarti mengawasi. Nah, seperti ya pemantau lah, kita hanya mengawasi. Kalau ada yang sudah bagus kita sampaikan bagusnya, kalau ada yang buruk gimana kita sampaikan buruknya. Dan yang terbaik ternyata kontrol kita itu adalah sebagai manajer, pengelola anak. Ya, sebagai pengelola. Kalau anak melakukan kesalahan, jadi tidak langsung kita hukum, tidak kita tunjukkan kesalahannya, tetapi biar anak yang menggali, kemudian anak juga yang mencoba untuk menyelesaikan atau mencari solusi atas masalahnya. Gitu. Jadi biar sesuai dengan apa yang solusi yang terbaik untuk dia. Kadang-kadang kita memberikan solusi yang mungkin juga kurang baik untuk anak-anak kita. Selanjutnya hukuman dan penghargaan. Nah, ternyata bahwa hukuman berlaku sama dengan penghargaan, yaitu meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Hukuman dan penghargaan merupakan dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Kita sering memberikan penghargaan ya Bapak Ibu, yaitu sebenarnya juga penting dalam proses pembelajaran. Tetapi jangan sampai penghargaan yang kita berikan kepada murid-murid kita itu menjadi sesuatu yang negatif. Karena artinya begini, anak kalau nggak kita kasih penghargaan nggak melakukan, gitu loh maksudnya. Jadi kalau bisa penghargaan yang kita berikan itu tidak sampai melemahkan motivasi intrinsik anak kita. Jadi melakukan, misalnya mengerjakan PR, melakukan tugas-tugas yang lain itu bukan hanya karena kita hargai atau kita beri penghargaan, atau karena kalau tidak mengerjakan kita beri hukuman, seperti itu. Nah, ternyata perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi ada solusinya kalau kita memberikan hukuman. Ya, berikan hukuman atau anak kita minta melakukan konsekuensi. Nah, konsekuensi ini nanti dasarnya adalah keyakinan kelas, seperti yang sudah Bu Win tadi sampaikan. Jadi kita buat konsekuensinya. Hukuman itu akan menyakitkan, sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak jadi benci disiplin, jadi malas lah gitu. Bersifat memaksa, anak belajar menyembunyikan kesalahan untuk menutupinya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu kalau kita memberikan hukuman. Jadi ayo kita agak hati-hati ya Bapak Ibu. Selanjutnya konsekuensi, sesuatu harus terjadi, menyakitkan dalam waktu pendek. Anak menghargai disiplin berupa stimulus dan tanggapan. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi waktunya hanya sebentar. Selanjutnya, ya coba Bapak Ibu sekarang kita lihat ini apakah hukuman atau konsekuensi. Nah, sekarang saya minta Bu Ratna untuk yang nomor 1 tolong dibacakan dan kira-kira apa? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat hadir. Hukuman Bu. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Hukuman? Iya, oke. Selanjutnya yang kedua, Ibu Sumira, Bunda Sumira. Lari mengelilingi lapangan basket dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya itu Hukuman. hukuman dan hukuman ya. Karena menyakitkan tidak. Sangat menyakitkan. Menyenangkan tapi menyakitkan ya. Selanjutnya Bapak Ibu sama jawabannya? Sama. Baik, selanjutnya untuk yang terakhir, ada yang bersedia membantu saya? Oh, Bu Endah. Nomor 3, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ Muka.
Hukuman dan menyenangkan. Hukuman dan menyehatkan. Ada yang punya pendapat lain, Bapak Ibu? Apa? Pemanasan. Enggak, pilihannya maksudnya hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Ya, Bapak Ibu jadi bisa membedakan ya. Ya. Jadi kalau misalnya nih saya tiba-tiba menumpahkan air minum Bu Ratna, terus kemudian saya membersihkan tanpa Bu Ratna minta, itu bagi saya hukuman atau konsekuensi, Bu? Ya, alhamdulillah. Untuk ini mari sekarang kita sama-sama ya untuk mencoba menerapkan di kelas kita maupun di lingkungan sekolah kita. Kalau sudah ada pakemnya, nanti kita tidak menerapkan hukuman, tapi yang kita terapkan adalah konsekuensi seperti itu. Baik, dilanjutkan. Kemudian berdasarkan teori stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan, ini didasarkan pada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita sebenarnya sudah menerapkan yang namanya restitusi. Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang kita anggap salah ya Bapak Ibu. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi dan mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut Bu. Nah, ini kemarin saya dan Bu Win sudah mempraktekkan segitiga restitusi, artinya prosesnya yang pertama stabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau anak menurut kita berbuat salah, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Makanya nanti kalau bisa, dan saya harapkan ini menular ke teman-teman, kelas-kelas kita semuanya sudah punya nilai-nilai keyakinan kelas, gitu ya. Nah, lanjut. Keyakinan kelas ini merupakan penting memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Keyakinan kelas merujuk pada nilai-nilai kebajikan universal yang tadi. Jadi nanti rujukannya nilai-nilai universal. Jika keyakinan kelas dipatuhi, maka terbentuk kedisiplinan. Harapannya ke sana ya Bapak Ibu, terbentuknya kedisiplinan di kelas maupun di sekolah kita. Lanjut Bu. Ya. Keyakinan kelas tahapannya, lihat daftar. Nanti kita Bapak Ibu wali kelas mohon untuk kita bersama-sama mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Caranya yang pertama kita lihat daftar kebajikan kelas, kemudian bersama-sama dengan murid-murid kita tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan sebagai perhatian kita. Kemudian sempurnakan beberapa daftar, buat kelompok, kemudian buat poster. Nah, poster itu nanti akan kita tempel di kelas kita, di mana semua siswa itu bisa melihat atau seringlah melihat keyakinan kelas kita. Seperti itu, didesain dengan sebaik mungkin. Kalau sudah, nanti semua siswa diharapkan memberi tanda tangannya di situ. Artinya ini loh hal yang harus kita patuhi. Kalau semua kelas dari kelas sudah punya nilai-nilai keyakinan kelas yang akan diterapkan, insya Allah nanti akan terbawa keluar ke lingkungan sekolah kita. Gitu ya Bapak Ibu wali, nanti mohon untuk disosialisasikan kepada murid-murid di kelasnya. Contoh nih Bu, contoh keyakinan kelas. Ini secara sederhana, selalu bersikap positif, berarti hal-hal yang baik yang harus dilaksanakan. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa saling membantu. Lanjut Bu, ini tipe yang lain, tipe contoh yang lain. Contohnya, misalnya bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kurang lebih seperti itu bisa dipahami ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kami berdua sampaikan mungkin ada yang ditambahkan oleh Bu Binanti. Demikian rekan sejawat yang bisa kami sampaikan terkait dengan imbas dari modul 1.4. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menginspirasi teman-teman untuk berprogres lebih baik lagi. Demikian. Terima kasih.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.